Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Jadi ini itu materi di bab ke-11 dalam Sistem Informasi Manajemen. Lanjut. Apa itu Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan? Atau apa itu Decision Support System? Jadi sistem pendukung keputusan itu adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggabungkan model dan data dalam upaya memecahkan masalah tidak terstruktur dengan keterlibatan pengguna yang ekstensif melalui tatap muka pengguna yang mudah digunakan. Jadi, sistem pendukung keputusan itu sistem informasi berbasis komputer dengan keterlibatan pengguna yang ekstensif melalui tatap muka pengguna yang penggunaannya itu mudah. Selanjutnya ada fase pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisa tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Selanjutnya ada fase-fase dalam pengambilan keputusan. Itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada fase inteligensi, fase desain, fase pilihan, dan juga fase implementasi. Itu ada 2 fase yang harus dilalui. Selanjutnya ada kerangka pikiran pemecahan masalah, yaitu kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah. Adalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem. Hal diidentifikasi melalui elemen-elemen penting yang harus ada, aliran data, informasi, serta keputusan yang menggabungkan elemen-elemen tersebut. Selanjutnya ada sistem cara pandang, yaitu sistem cara pandang sistem. Jadi bagaimana sistemnya itu dalam memandang sebuah sistem. Ya, ini agak tricky sih kata-katanya. Atau bisa dibilang sistem view, yaitu memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya ada pentingnya cara pandang sistem. Yang pertama, itu mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua ada menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang ketiga ada mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Yang terakhir ada menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya ada elemen proses pemecahan masalah. Yang pertama ada solusi masalah sistem, adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan yang paling baik, seperti yang dicerminkan dalam sistem. Standar ini menunjukkan situasi yang diinginkan atau desired state, dan seorang manajer harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini atau current state. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah dan harus dipecahkan. Yang kedua ada perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan, disebut dengan kriteria solusi atau solution creation, atau apa yang harus terjadi agar saat ini berubah menjadi situasi yang diinginkan. Jadi ini tuh maksudnya itu saat situasinya tuh dalam keadaan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana caranya itu kita membuatnya menjadi situasi yang kita pengen itu seperti apa. Selanjutnya ada tanggung jawab manajer, adalah mengidentifikasi solusi alternatif yang selalu ada. Manajer biasanya akan mengandalkan pengalaman sendiri atau mencari bantuan dari pemroses informasi non-komputer seperti input dari pihak lain, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang keempat, setelah berbagai alternatif diidentifikasi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasinya. Evaluasi ini harus dipertimbangkan batasan atau constraint yang ada, yang dapat berasal dari internal maupun eksternal lingkungan. Yang kelima ada batasan internal atau internal constraint, yaitu sumber daya yang terbatas yang ada dalam perusahaan. Yang keenam ada batasan lingkungan atau environmental constraint, yaitu tekanan dari berbagai lingkungan yang membatasi aliran sumber daya dari dan keluar perusahaan. Selanjutnya ada teori pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah yang dihadapi, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, yang keempat analisis berbagai alternatif data yang mungkin, yang kelima itu pemilihan alternatif data, yang keenam implementasi atau pelaksanaan, yang ketujuh ada evaluasi atau penilaian. Dan ini sudah sering kita dengar. Selanjutnya ada jenis keputusan. Itu ada 2, yaitu program decision dan non-program decision. Untuk program decision itu bersifat
repetitif, dan rutin dalam hal prosedur tertentu. Digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru sekali terjadi. Untuk yang non-program decision itu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir untuk dilaksanakan. Model yang bermanfaat dan terkenal yang diajukan oleh Herbert S. Simon akan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan. Model ini terdiri dari 3 tahap pokok, yaitu yang pertama, penyelidikan, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan atau pemahaman menyelidiki lingkungan yang memerlukan keputusan. Tahap yang kedua itu ada perancangan, yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Untuk tahap ketiga itu ada pemilihan, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Selanjutnya ada peran sistem manajemen informasi atau SIM pada pengambilan keputusan. Jadi perannya SIM itu dalam mengambil keputusan seperti apa? Yang pertama, pada tahap pemahaman hubungannya dengan SIM adalah proses penyelidikan yang meliputi pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. SIM harus memberikan kedua cara tersebut. Sistem informasi sendiri harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi-situasi yang jelas dan menuntut perhatian. Baik SIM maupun organisasi harus menyediakan saluran komunikasi untuk masalah-masalah yang diketahui dengan jelas agar disampaikan kepada organisasi tingkat atas sehingga masalah-masalah tersebut itu dapat ditangani dengan mudah. Pada tahap ini juga perlu ditetapkan kemungkinan-kemungkinannya. Dukungan SIM memerlukan suatu database dengan data masyarakat, saingan dan intern ditambah metode untuk penelusuran dan penemuan masalah-masalah. Yang kedua ada tahap perancangan atau desain. Kaitan dengan SIM adalah kita itu membuat model-model keputusan untuk diolah berdasarkan data yang ada serta memprakarsai pemecahan-pemecahan alternatif. Model-model yang tersedia harus membantu menganalisis alternatif-alternatif. Dukungan SIM terdiri dari perangkat lunak statistika serta perangkat lunak pembuatan model lainnya. Hal ini melibatkan pendekatan terstruktur, manipulasi model, dan sistem pencarian kembali database. Yang ketiga, pada tahap pemilihan. SIM menjadi paling efektif apabila hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. Apabila telah dilakukan pemilihan, maka peranan SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk feedback atau umpan balik dan penilaian kemudian, atau revaluation. Dukungan SIM pada tahap pemilihan adalah memilih berbagai model keputusan, melakukan analisis kepekaan atau analisis sensitif, serta menentukan prosedur pemilihan. Yang keempat itu dukungan SIM untuk pembuatan keputusan terdiri dari suatu database yang lengkap. Kemampuan pencarian kembali database, perangkat lunak statistika, dan analitik lainnya, serta suatu dasar model yang berisi perangkat lunak pembuatan model-model keputusan. Pada dasarnya, peranan SIM terlibat pada proses pemahaman yang menyangkut penelitian lingkungan untuk kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Istilah pemahaman di sini punya arti sama dengan pengenalan masalah. Kemudian pada proses perancangan, serta pada proses pemilihan, seiring orang menyatakan bahwa komputer akan mengambil keputusan, ini merupakan suatu pernyataan yang sangat kaprah dan tidak mengetahui letak peran komputer serta bagaimana suatu proses pengambilan keputusan dilakukan. Keputusan tersebut sebenarnya hanya dapat diambil atau dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia pengambil keputusan harus selalu menjadi bagian dari suatu pilihan. Selanjutnya ada sistem mendukung pemanggilan keputusan atau decision support system. Adalah sistem baris komputer alternatif. Ini sudah dibahas tadi. Lanjut. Ini contoh-contoh dari decision support system. Yang pertama ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS, yaitu sistem baris komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan yang tadi sudah dibahas. Untuk contohnya itu pada industri asuransi menentukan pola penutupan asuransi dan deteksi kemungkinan kecurangan atau fraud. Industri perbankan memperbarui profil atau data database nasabah. Perusahaan manufaktur menentukan kebutuhan persediaan bahan baku yang paling optimal dan efisien. Selanjutnya ada sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan atau Group Decision Support System, yaitu sistem berbasis komputer interaktif untuk memudahkan pencapaian solusi oleh kelompok pengambil keputusan atas permasalahan yang sifatnya tidak terstruktur. GDSS dikembangkan untuk menjawab tantangan terhadap kualitas dan efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan lebih dari satu orang atau sekelompok orang. Dalam pemanfaatan GDSS ada beberapa alat perangkat lunak yang digunakan, yaitu kuesioner elektronik, sarana diskusi elektronik, pengolah ide, alat membuat kuesioner,
alat untuk voting, alat identifikasi dan analisa stakeholder, alat pernyataan kebijakan, dan istilah-istilah grup. Terus ada ini yang terakhir, ada ESS atau Executive Support System, yaitu sistem mendukung pengambilan keputusan eksekutif. Dalam ESS, sistem komunikasi dapat mengirim atau menerima email, mengirim laporan untuk mendapatkan perhatian seseorang, memanggil rapat, atau memberikan komentar ke suatu kelompok diskusi di internet. Dan yang terakhir ada sistem pakar atau expert system. Sistem ini biasa digunakan jika organisasi harus memberikan keputusan atas suatu masalah yang kompleks. Secara khusus, ES adalah pakai komputer untuk memecahkan atau mengambil keputusan atas suatu masalah spesifik atau terbatas yang kemampuan memecahkannya dapat sama dan melebihi suatu tingkat kemampuan seorang pakar. Ide dasar di balik ES merupakan teknologi intelijensi buatan terapan, yaitu memindahkan keahlian seorang atau beberapa orang pakar ke komputer. Mungkin segitu aja untuk pembahasan materi ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.